Oke, baik ya. Jadi saya lanjutkan tentang pembahasan untuk spray dryer. Jadi dalam spray dryer ini ada beberapa sistem ya yang terkait dengan peralatan yang ada di dalam spray dryer. Di situ yang pertama adalah sistem pemasokan udara pengeringnya dan juga sistem pemanasannya ya. Jadi udara pengeringnya kan ini dihasilkan atau didapatkan dari udara ambien ya, udara ambien atau udara di sekitar, yang mana nanti udara tersebut akan disedot atau ditarik gitu ya dengan menggunakan blower atau fan masuk ke dalam sistem pemanas. Nah, di dalam sistem pemanas itu nanti bisa ada coil atau mungkin juga steam ya yang digunakan untuk memanaskan udara tersebut. Sehingga nanti yang dihasilkan adalah udara panas. Kemudian udara panas tersebut akan dimasukkan ke dalam drying chamber atau spray dryernya gitu ya. Kemudian selain sistem pemasok atau supply udara pengering, di dalam spray dryer juga ada sistem atomisasi. Sistem atomisasi ini bertujuan untuk menghasilkan butiran-butiran kecil ya. Jadi feed yang berupa selari atau feed yang berupa padatan yang ada di dalam suatu cairan gitu ya, itu terlebih dahulu akan diatomisasi sehingga nanti yang masuk ke dalam drying chamber itu merupakan berbentuk butiran-butiran kecil atau droplet-droplet kecil ya. Nah, setelah terbentuk droplet-droplet kecil itu baru kemudian nanti dilewatkan dengan udara pengeringnya yang berada di dalam drying chamber. Nah, kontak antara droplet dengan udara pengering ini berada di dalam drying chamber. Setelah itu, setelah uh, molekul air yang ada di dalam dropletnya tadi itu teruapkan semua akibat adanya pemanasan dengan udara pengering, nanti butiran-butiran padatnya akan terjatuh gitu ya, akan terjatuh ke dalam bagian bawah dari drying chamber. Nah, setelah itu jika ada butiran-butiran padat atau produknya tadi yang sudah berbentuk serbuk yang masih terbawa oleh udara panasnya atau udara pengeringnya, maka harus dilakukan pemisahan ya. Di sini makanya ada pemisahan serbuknya, sehingga nanti harus dilakukan pemisahan ya antara serbuk yang halus tersebut dengan udara panasnya. Biasanya pemisahan serbuk ini itu dilakukan dengan ini ya, gravity separator seperti siklon ya, atau juga dengan filter separator ya. Kemudian ada juga terkait dengan tahapan ya, jumlah tahapannya. Di dalam sistem spray dryer bisa dilakukan satu tahapan ya pengeringannya, bisa juga dilakukan dengan dua tahapan ya. Jadi ada yang single stage, ada yang two stage. Nah, ini terkait dengan kualitas produk yang dihasilkan ya. Tentunya kalau tahapannya diperbanyak ya, maka kualitas produk yang dihasilkan juga harusnya akan lebih baik. Selanjutnya tadi terkait dengan udara panas atau udara pengering yang digunakan, itu tadi kan berasal dari udara lingkungan gitu ya, sehingga kita harus tahu suhu dari udara masuk awal ya, yang nantinya akan diumpankan atau dialirkan ke dalam pemanas. Nah, untuk ini kebetulan pemanasnya pada pembahasan ini adalah superheated steam ya. Jadi bisa saja tidak superheated steam, bisa saja dengan menggunakan pemanas coil ya, tergantung ya. Di sini steam yang digunakan adalah superheated ya, artinya steam yang kering yang tidak banyak mengandung
molekul air di dalamnya, karena kita tahu bahwa kualitas udara panas itu akan mempengaruhi dari kualitas produk yang dihasilkan. Semakin lembab udara panasnya, maka kualitas produk yang dihasilkan akan semakin lembab juga gitu ya. Jadi tidak baik, sehingga di situ dipilih steam yang superheated ya, steam yang kering. Udara pemanas itu tadi diperoleh dari udara lingkungan ya, di mana udara lingkungan ditarik atau disedot dengan menggunakan fan, yang selanjutnya dilakukan filtrasi ya untuk memisahkan mungkin masih ada partikel-partikel padatan seperti debu yang ada di dalam udara tersebut. Kemudian baru dilakukan pemanasan. Ya. Pemanasannya dilakukan dari 150 sampai 270 biasanya segitu ya. Namun tadi seperti yang saya bilang bahwa kualitas udara panas, terutama kelembapannya, ini akan mempengaruhi produknya ya, akan mempengaruhi produk yang dihasilkan, sehingga diinginkan udara pemanas kita ini memiliki kelembapan yang relatif rendah gitu ya, sehingga pada beberapa alat sebelum dipanaskan terlebih dahulu udara pemanasnya ini dilewatkan ke dalam unit dehumidifikasi gitu ya. Jadi di dehumidifikasi dulu, dihilangkan dulu kelembapannya atau kadar airnya ya, dengan cara dilewatkan pada adsorben di situ ya. Jadi kalau kalian pernah praktikum humidifikasi dan dehumidifikasi, pasti bisa membayangkan ya bahwa di situ ada kayak chamber atau unggun ya, yang mana di dalam unggun tersebut ada berisi adsorben. Adsorben yang digunakan ya seringkali itu kayak silika gel gitu ya. Nah, sehingga di situ nanti kelembapan udaranya akan berkurang. Nah, setelah kelembapan udaranya berkurang, baru dipanaskan ya. Ya, di sini bisa dilihat di grafik atau kurva psikometriknya. Titik A itu titik awal misalnya ya, titik awal udara lingkungan. Sebelum dipanaskan, terlebih dahulu dilakukan dehumidifikasi. Akibat adanya dehumidifikasi, kadar airnya atau air yang ada di dalam udara tersebut akan menurun gitu ya, humidity-nya akan menurun, sehingga ya, dia akan bergeser gitu ya, bergeser searah dengan garis wet bulb menjadi ke titik B di situ. Akibatnya di situ humidity-nya menurun dan relatif humidity-nya juga ikut menurun. Setelah itu baru dipanaskan dari titik B ke titik C ya. Titik C ya antara tadi ya 150 sampai 270 derajat Celcius. Kemudian tekanan udara di dalam drying chamber itu lebih rendah dari tekanan atmosfer, di mana tekanan rendah ini akan membantu mencegah kebocoran antara produk dan udara dari pengering. Selanjutnya ada sistem atomisasi. Pada sistem atomisasi ini ya fungsinya tadi ya untuk menghasilkan droplet-droplet dari feed yang ukurannya kecil ya. Nah, ukuran kecil ini dimaksudkan supaya luas proses perpindahan masanya itu dan juga proses perpindahan panasnya itu lebih efektif gitu ya. Jadi semakin besar luas permukaan droplet dengan udara pengeringnya, maka proses perpindahan massa dan juga atau laju perpindahan massa dan laju perpindahan panasnya akan makin optimum gitu kan ya. Nah, sehingga di sini dimaksudkan kita pengen punya punya ukuran yang makin kecil gitu ya, supaya luas permukaannya makin besar. Pada satu satuan volume udara ya, 1 meter kubik udara itu setara dengan 2 triliun droplet ya, droplet dengan ukuran diameter yang seragam. Jadi dengan menggunakan sistem atomisasi tadi itu kita bisa menghasilkan
sekitar 2 kali 10 pangkat 12 atau 2 triliun droplet dalam 1 meter kubik udara dengan diameter yang cukup kecil ya, 100 mikrometer. Kemudian sifat serbuk dan efisiensi penggumpalan serbuk tergantung pada atomizer ya. Jadi pada sistem atomizer ini, kalau sistem atomizernya misal gagal gitu ya, tentunya nanti akan dihasilkan droplet yang ukurannya nggak lagi kecil ya, tapi agak besar-besar gitu. Akibatnya ya berimbas pada proses perpindahan massa dan panasnya ya. Sehingga di sini sistem otomasi ini akan mempengaruhi efisiensinya juga gitu ya. Kemudian proses atomisasi itu akan berpengaruh pada beberapa hal ya. Salah satu diantaranya ya tadi ukuran droplet akan mempengaruhi proses atomisasi serta juga distribusi ukuran. Jadi walaupun sudah didesain dengan ukuran tertentu gitu ya pada atomizernya, tapi kenyataannya kan nggak seragam benar ya, nggak benar-benar seragam, pasti ada yang berbeda sehingga distribusi ukurannya ini juga akan berpengaruh ya, pasti ada yang lebih besar atau mungkin lebih ya. Kemudian trajektori dan juga kecepatan, kualitas produk tentunya ini akan berpengaruh pada proses atomisasi, terus desain drying chamber dan kebutuhan energi untuk membentuk droplet. Nah, ini adalah karakteristik pada ini ya, pada atomizer ya. Di situ pada atomizer yang kita bahas sebelumnya bahwa atomizer itu ada yang tipenya rotary, ada yang tipenya pressure ini ya. Nah, kalau dilihat dari desainnya di situ atomizer yang tipe rotary itu dia dapat berputar gitu kan. Nah, kalau untuk yang tipe pressure atomizernya itu memerlukan udara tekan ya supaya dihasilkan dropletnya. Kemudian dari energinya karena dia berputar, nah putarannya itu sekitar 5.000 sampai 60.000 rpm. Kalau untuk yang pressure yang digunakan itu 10 sampai 60 kPa dan seterusnya. Ini karakteristik dari atomizer ya. Kemudian drying chamber. Untuk drying chamber ya berbentuknya ya seperti bejana gitu ya. Bejana, pada umumnya bejana atau silinder, yang mana bejana atau silinder tersebut di bagian bawahnya itu bentuknya kayak kerucut gitu ya, dengan sudut 40 sampai 60 derajat. Desain drying chamber ini akan ditentukan oleh beberapa hal, yaitu jenis atomizernya, trajektori butiran, sifat bahannya, kapasitas pengeringannya, kemudian mode pengeringannya, apakah itu counter current atau co-current, kemudian jenis aliran antara bahan dan udaranya, ya tadi co-current atau counter current, kemudian mode pengeringannya, apakah dia single state atau multi stage gitu ya. Kemudian untuk memfasilitasi pengambilan serbuk dan meminimalkan deposisi pada dinding, bejana pengering dilengkapi dengan sistem penyapu mekanik. Jadi di sini kan nanti ketika terjadi proses atomisasi, kemudian bersamaan dilewatkan dengan udara panas, akibatnya droplet yang awalnya basah akan kering gitu ya. Nah, sehingga nanti dia akan menempel atau terjatuh gitu ya, terjatuh terus menempel di bagian dinding-dinding dari drying chambernya. Nah, pada umumnya alat drying chamber itu dilengkapi dengan fasilitas yang dapat digunakan untuk ini membersihkan, atau bukan membersihkan apa ya, mensweeping, menyapu ya,
menyapu supaya partikel-partikel yang tertempel di dalam dinding drying chamber itu jatuh ke bawah. Kemudian spray dryer pada umumnya mempunyai aliran searah, ya ini tadi umpan dan udara pengeringnya ini dilewatkan searah ya. Kemudian untuk jenis atomizer putar biasa digunakan aliran udara berputar juga. Jadi kalau jenis atomizernya putar, maka aliran udaranya sebaiknya juga digunakan aliran udara yang berputar ya. Selain itu juga aliran udara yang berputar ini akan memberikan distribusi suhu yang lebih seragam jika dibandingkan dengan tipe aliran udara yang tidak berputar. Terus di sistem pemisah serbuk, nah setelah dihasilkan produk dari drying chamber, itu nanti akan dipisahkan antara serbuk atau produknya dengan udara pengeringnya gitu ya. Aliran di dalam drying chamber biasanya mengandung 10-50% dari serbuk total. Nah, sisanya mungkin masih masih ada yang terbawa oleh udara pengeringnya. Pemisahan antara serbuk atau produk dari udara pengeringnya ini ya tentunya bertujuan secara ekonomis ya, mengambil kembali yang masih terbawa dari udara pengeringnya. Kemudian dilihat juga dari masalah polusi ini perlu ya, karena adanya partikel padatan yang masih terbawa oleh udara tidak dikehendaki ya, akan menjadi polusi di situ. Kemudian pemisahan antara serbuk atau produk dari udara pengering itu bisa dilakukan dengan menggunakan ini siklon, atau juga bisa dilakukan dengan back filter ya. Di sini ada gambar siklon di situ ya, di mana udara yang masih membawa partikel padatan akan dilewatkan ke dalam siklon. Nah, di dalam siklon nanti akan terbentuk vortex gitu ya. Vortex putaran udara ya. Putaran udara di mana dia nanti akan turun ke bawah sini. Akibatnya partikel padatan akan jatuh ke bawah, sedangkan untuk udaranya akan naik lagi ke atas ya, dan keluar dari siklon. Nah, kalau di keluaran siklon ini ternyata masih ada debu-debunya gitu ya, masih ada partikel padatannya, bisa dilakukan dengan mengalirkan kembali keluaran dari siklon ke wet scrubber di sini. Pada wet scrubber ini debu dan udara akan dilewatkan ke dalam chamber dari bagian bawah, di mana di bagian atas itu chambernya akan dispraykan dengan air ya, sehingga nanti udara yang ada debunya tadi itu akan berkontak dengan air, sehingga debunya akan basah gitu kan ya, dan mengendap di bawah ini bersama dengan air ya. Sedangkan untuk udaranya sendiri akan tetap keluar ke atas dari wet scrubber. Baru bisa baru bisa dibuang ke lingkungan. Kemudian ini mode pengeringan dari spray dryer. Tadi ada yang single state, ada yang multi state ya. Untuk yang single state ini feed feednya akan diumpankan ke dalam spray dryer yang terlebih dahulu melewati atomizer untuk menghasilkan droplet-droplet kecil. Kemudian seiring dengan itu udara panas juga diumpankan masuk ke dalam spray dryer ya.
sehingga nanti terjadi kontak langsung antara feed droplet dengan udara panas. Akibatnya air yang ada di dalam droplet akan teruapkan dan terbawa oleh udara panas, sehingga di sini dropletnya hanya butiran yang kering itu nanti akan jatuh ke bawah menjadi primary product. Sedangkan butiran yang ukurannya lebih halus ya, itu kemungkinan masih terbawa dengan udara panasnya, nanti akan dipisahkan ke dalam ke dalam siklon. Di dalam siklon nanti dihasilkan produk secondary product, yaitu fine product gitu ya, produk yang lebih halus daripada primary product. Kemudian keluaran dari siklon yang mungkin masih ada partikel yang sangat kecil di situ, partikel padatan yang sangat kecil, akan dilewatkan ke dalam scrubber. Dari scrubber ini partikel padatannya akan terbasahi oleh air dan mengendap di sini, sedangkan udaranya akan keluar sudah dalam kondisi bersih, bebas dari partikel padatan. Nah, itu untuk single stage. Kemudian kalau untuk yang multi stage, di sini ada 2 stage ya. Itu terlihat bedanya pada yang single stage ini tidak ada aliran balik ya. Kalau yang di 2 stage ini ada aliran balik atau aliran recycle ya, di mana hasil dari cyclone atau secondary produk ini akan diumpankan lagi menjadi feed yang nantinya akan masuk ke dalam spray dryer lagi gitu ya. Jadi di sini mungkin saja kalau yang single state tadi kan kita dapatkan 2 produk ya. Produk yang pertama ini ukurannya lebih kasar, sedangkan kalau untuk yang secondary produknya ukurannya lebih halus. Nah, kalau di two state ini kita nggak mau hal seperti itu, jadi maunya ya pengennya produknya itu seragam, benar-benar ukurannya sesuai dengan yang didesainkan berapa tadi. Misal di sini primary produknya itu ya sudah ditentukan ya sesuai dengan atomizer yang atomizernya gitu ya. Nah, sehingga di sini secondary product yang ukurannya lebih kecil ini harus diumpankan lagi supaya benar-benar yang didapatkan hanya produk yang sesuai desain gitu ya. Nah, itu bedanya antara single state dengan yang two stage. Pada single state tidak ada aliran recycle, sedangkan pada two stage ada aliran recycle, sehingga nanti produk yang dihasilkan benar-benar memiliki ukuran partikel yang sesuai dengan desainnya. Gitu. Kemudian kalau diperhatikan juga di sini ada secondary secondary air in dan juga ada internal fluid dissipate. Jadi di sini ada udara masuk lagi, namun dia berada di bagian bawah. Ya, fungsinya di sini adalah sebagai pengering terakhir. Jadi kan di sini sudah dihasilkan partikel padatan ya. Namun mungkin masih belum cukup kering gitu, sehingga dialirkan lagi dengan udara supaya nanti partikel padatan di sini akan terfluidisasi dan akibatnya dia akan menjadi lebih kering gitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk drying droplet. Droplet yang dihasilkan drying start with evaporating of free moisture ya. Jadi pengeringan itu ya dilakukan dengan cara menguapkan moisture yang ada di dalam droplet ya. Jadi di dalam permukaan droplet itu nanti airnya akan dikeringkan, akan dievaporasi dengan
mengontakkannya dengan udara panas. Droplet surface is fully covered with water. The drying rate equal to drying rate pure water evaporation. Jadi di permukaan dropletnya ini kan yang masih basah itu akan tertutupi, akan benar-benar tertutupi oleh air gitu kan ya. Nah, sehingga di situ laju pengeringannya itu sama dengan laju evaporasi dari airnya. A droplet that has dissolved or suspended solid is being dry, vapor pressure smaller, kemudian the mass transfer rate gradually become lower. Ini jadi perpindahan massa, laju perpindahan massa akan pelan-pelan menjadi lebih kecil. Jadi pada pengeringan secara spray dryer ini, emang proses pengeringannya itu, laju pengeringannya itu yang paling besar itu berada pada bagian awal ya. Jadi di bagian awal-awal dekat-dekat dengan nozzle atau atomizer-nya itu adalah laju pengeringan paling besar. Kemudian mengalami penurunan ya, mengalami penurunan sedikit demi sedikit gitu, atau falling rate-nya. Jadi laju constant rate-nya itu lebih besar, sedangkan falling rate-nya itu lebih lama. Kalau di yang kemarin ya di rotary dryer kan constant rate-nya itu lebih lama, namun falling rate-nya lebih singkat gitu ya. Tapi kalau di spray dryer ini constant rate-nya sangat cepat dan falling rate-nya lebih lama. Hasil dari droplet yang sudah kering itu nanti bentuknya berpori gitu ya. Kemudian liquid diffusion liquid disebabkan oleh adanya perbedaan density liquid. Kemudian difusi vapor disebabkan oleh perbedaan density vapor. Kemudian capillary flow disebabkan oleh adanya gaya kapiler. Terus moisture transfer disebabkan oleh adanya perbedaan internal tekanan ya, tekanan internal yang ada di dalam padatan. Kemudian juga moisture transfer juga disebabkan oleh adanya evaporasi dan kondensasi yang ada di dalam pori. The majority of free water is removed in the short time. Ya, ini tadi ya, bahwa di spray dryer itu proses pengiringan airnya itu terjadi sangat singkat ya. Jadi laju pengeringannya benar-benar besar dan waktunya itu singkat ya. Jadi di awal-awal itu sudah langsung kering gitu kan. Kemudian baru menurun, laju pengeringannya menurun seiring dengan bertambahnya waktu. Spray drying, the maximum water evaporation take place in fraction of second and within a short distance for atomizer. Ya ini tadi ya, bahwa maksimum pengeringan airnya itu ya berada pada kurang lebih kecil dari 1 detik ya, bahkan lebih kecil dari 1 detik yang terletak di dekat dari atomizer. Jadi tadi sekali lagi pada penggunaan spring dryer ini laju pengeringan constant rate-nya itu besar dan waktunya sangat singkat. Sedangkan untuk falling rate-nya dia lajunya lebih lambat dan waktunya sangat lama. Nah, ini merupakan profil suhu antara feed dan juga udara panas ya. Jadi di situ ketika feed dan udara panas dilewatkan beriringan, maka terlihat di sini udara panasnya akan mengalami penurunan yang cukup signifikan ya seiring dengan berjalannya waktu. Namun pada
setelah beberapa waktu temperaturnya akan melandai gitu ya, akan melandai dan nanti akan berdekatan dengan temperatur dari padatannya. Begitu juga dengan padatannya sih ya. Jadi di awal-awal dia akan lebih panas, ya, akan lebih panas. Peningkatan panasnya ini lebih tinggi gitu ya di awal-awal. Kemudian lama kelamaan peningkatannya akan makin rendah, melandai gitu kan. Nanti perbedaan temperatur antara padatan dan juga udara panasnya seiring dengan berjalan waktu akan mendekati sama gitu ya, tapi tidak sama sih ya, mendekati ya, bukan berdekatan. Kemudian ini neraca massa dan neraca panas dari rotari dari spray dryer ya. Ya, tentunya kita tahu bahwa massa yang masuk nanti akan sama dengan massa yang keluar, begitu pula dengan panasnya, panas yang masuk akan sama dengan panas yang keluar. Nah, di sini nanti kita bisa menghitung ininya, efisiensi pemanasannya seperti apa ya. Aspek-aspek desain spray dryer dalam mendesain spray dryer tidak akan lepas dari beberapa aspek ini ya. Jadi nanti di dalam perhitungan juga kita akan banyak berkaitan dengan ini, flow rate dari udara panasnya, kemudian kecepatan pengendapan dari dropletnya, kemudian solid gas operating velocity, terus diameter chamber dan juga residence time, waktu tinggal dari droplet di dalam drying chamber berapa gitu ya. Pada umumnya aliran udara dan umpan pada spray dryer itu searah atau concurrent. Nah ini neraca massa yang ada, neraca panasnya ini. Neraca massa yang ada pada drying chamber, pada spray dryer di situ. Di sini ada banyak notasi di situ, ada GS, LS, X1, X2, G1, Y2, T1, T besar dan T kecil ya. Untuk GS sendiri adalah laju udara panas yang masuk ke dalam spray dryer, sedangkan LS adalah laju padatan ya, laju padatan atau laju umpannya, laju umpan yang masuk ke dalam spray dryer. Kemudian X1 adalah kadar air yang masuk, sedangkan X2 adalah kadar air setelah keluar dari rotary dryer, kadar air padatannya. Kemudian Y1 itu humidity dari udara yang masuk berapa, kemudian tentunya yang keluar berapa ya. Terus T1 besar ini terkait dengan temperatur dari udara masuk, dan untuk yang udara keluarnya adalah T2 ya. Kemudian untuk yang T kecil ada temperatur dari padatan masuk untuk T1. Untuk T2 adalah temperatur dari padatan keluar. Nah, untuk neraca massanya, di sini neraca massa yang digunakan adalah neraca massa airnya ya. Neraca massa air. Di situ LS ini kan tadi laju alir dari padatan ya, dikalikan dengan dengan kadar airnya, sehingga diketahui nanti massa airnya berapa yang masuk. Kemudian untuk GS itu ada tadi laju alir dari udaranya, udara panasnya, dikalikan dengan humidity-nya, sehingga nanti juga diketahui berarti berapa massa atau kelembaban atau molekul air yang ada di dalam udara panas itu berapa. Itu sama dengan LS kali X2 ditambah dengan GS Y2. Kemudian untuk enthalpy balance-nya atau neraca panasnya di sini
Ya, sama ya, laju alir dari masing-masing aliran dikalikan dengan entalpinya. Nah, untuk entalpi L1 itu adalah entalpi solid yang masuk, kemudian untuk L2 adalah entalpi solid yang keluar, untuk H1 adalah entalpi udara yang masuk, dan H2 adalah entalpi dari udara yang keluar. Nilai H1, nilai HL1, L2, H1, dan H2 ini dapat dicari dengan persamaan ini ya. Entalpi HL1 sama dengan Cp padatannya ditambah dengan ini fraksi atau kadar air ya, kadar air dikalikan dengan Cp air yang ada di dalam padatan dikali dengan T masuk untuk HL2, Cp padatan ditambah dengan kadar air setelah keluar dari spray dryer ya, dikalikan dengan Cp dari airnya dikali dengan temperatur keluarannya. Begitu pula untuk yang entalpi keluarannya ya, entalpi dari udaranya. Untuk yang H1 ini entalpi udara masuk, ya Cp udara ditambah dengan humidity dikali dengan Cp airnya, Cp udaranya, Cp uap airnya, Cp uap airnya dikali dengan T. T1 ini adalah itu ya, temperatur dari udara masuk ditambah dengan panas laten di sini. Panas laten ya Y1 atau kelembapannya dikali dengan lambdanya. Begitu juga untuk H2. Nah, nilai Cp, nilai CPS, Cp solid, Cp air, Cp uap air, dan Cp udara panas ini bisa dicari gitu ya, bisa dicari nilainya. Ya akan mudah kalau sudah diketahui, namun kalau belum diketahui ya akan menjadi cukup susah untuk dicarinya. Jadi bisa kalau sudah ada kayak gini tinggal masukin saja ya. Kemudian perhitungan kecepatan pengendapan atau settling velocity. Settling velocity ini nanti ada rumusnya. Tekanan di dalam bejana pengering dibuat sedikit vakum untuk mencegah serbuk keluar dari atmosfer. Kemudian kecepatan operasi biasanya diambil 2 kali dari kecepatan pengendapan. Nah, ini untuk rumus dari kecepatan pengendapan atau settling velocity. Di sini rumusnya adalah dp kuadrat dikali rho p dikurang rho f kali gravitasi dibagi dengan 18 mu-nya. dp adalah diameter dari ya, diameter dari dropletnya. Kemudian rho massa jenis butir, rho p adalah massa jenis butiran, kalau rho f adalah massa jenis udara pada suhu rata-rata. Viskositas ini viskositas dari udara pada suhu rata-rata juga. Sedangkan Vs tadi kecepatan pengendapan, gravitasi adalah percepatan gravitasi. Nah, ini rumus untuk mencari kecepatan pengendapan. Namun kalau ada data yang lain yang mungkin sudah tersedia ya bisa digunakan data itu ya. Jadi kalau tidak ada ya bisa menggunakan rumus ini. Cuman di rumus ini itu kita kalau nggak diketahui spesifik diameternya ini secara spesifik nanti mungkin akan terjadi sedikit perbedaan ya karena kita tahu tadi bahwa ukuran diameter yang dihasilkan itu tidak sepenuhnya sama gitu ya, pasti ada distribusi ukurannya, ya ada rentangnya gitu ya.
Nah, kalau kayak gini tentunya nanti akan berpengaruh pada nilai kecepatan pengendapannya, karena diameternya tidak sepenuhnya sama, tidak sepenuhnya seragam. Sehingga mungkin kalau ada data yang lain yang tersedia ya bisa dipakai itu ya. Terus luas penampang bejana pengering atau drying chambernya bisa dicari dengan persamaan ini, GS laju udara pengeringnya dikali dengan volumetric specific volume ini, V average atau specific volume dari udara average ya. Jadi udara masuknya itu memiliki spesifik volume berapa, kalau udara keluarnya memiliki spesifik volume berapa. Nah, itu di rata-rata menjadi V average. Dibagikan dengan kecepatan operasinya. Tadi kecepatan operasi itu 2 kali dari kecepatan pengendapan. Kecepatan pengendapan ini tadi dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Ada rho dari padatannya, rho butirannya, ada rho dari udara, dan juga ada diameter dari udara. Diameter dari butiran. Kemudian untuk diameter bejana rumusnya ini kayak hampir sama kayak kemarin ya. Ya sama ya pasti ya. Diameter sama dengan akar 4 kali luas permukaan dibagi dengan P ya. Kemudian untuk waktu tinggal atau residence time, waktu tinggal droplet di dalam chamber ini bisa dihitung dengan rumus TD sama dengan 50 akar X1. X1 tadi ya, kadar air pada kondisi awal dalam keadaan ini basis kering. Kemudian waktu evaporasi dari butiran theta P ini ya. Ini waktu evaporasi dari butiran, itu rumusnya ini lambda W rho P X1 dP 2 per 12 kF delta T. Ini waktu evaporasi kelembapan dari butiran, rho P massa jenis umpan, lambda panas laten pada titik didih normal, lambda W ya. Kemudian konduktivitas udara pada suhu rata-rata, delta T adalah suhu udara masuk dikurangi suhu permukaan padatan kering. Nah, di sini syaratnya nilai dari waktu tinggal itu harus lebih besar daripada waktu evaporasinya. Jadi ya harus ya. Jangan sampai waktu evaporasinya berapa, tapi waktu tinggalnya lebih kecil dari waktu evaporasinya. Ya berarti produk yang kalian keringkan, yang kita keringkan tidak akan tidak akan benar-benar kering karena masih ada yang belum terevaporasi. Sehingga di situ syaratnya tentunya waktu tinggal harus lebih besar daripada waktu evaporasinya. Kemudian untuk dryer efisiensi, ini efisiensi pengeringan ini seperti yang dulu itu ya, bahwa efisiensi pengeringan bisa dilihat dari suhu awal dan suhu akhir ya, dibandingkan dengan suhu akhir dengan ambien gitu ya. Ini TB itu